Assalamualaikum Ibu. Oh iya, silakan Mas. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Oh iya, ini Latifah. Ada undangan untuk mengikuti seminar akreditasi internasional prodi. Ini diminta untuk 1 orang untuk dari prodi. Jadi karena saya melihat Anda lebih kompeten dan untuk lebih memahami kegiatan tersebut, maka ini saya serahkan. Memang diterima, ini ada akomodasi dan biaya transportasi selama kegiatan. Mudah-mudahan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Bisa dicek dulu. Oh, kegiatannya besok pagi ya? Ya. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Sampai saya silakan. Terima kasih Bu. Manajemen ASN. Proses manajemen ASN adalah proses pengelolaan ASN yang bertujuan menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, dan terbebas dari intervensi politik serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam proses implementasi manajemen ASN masih mempunyai kendala. Yang pertama, pelayanan sektor publik belum memenuhi berkualitas dan memuaskan publik, di mana hal ini diakibatkan masih lemahnya proses birokrasi untuk bekerja sesuai dengan konsep manajemen ASN. Yang kedua, manajemen ASN belum selaras dengan manajemen SDM. Hal ini membuktikan inovasi dari penyelenggaraan pemerintah untuk dapat menyelaraskan manajemen ASN dengan manajemen SDM. Jika dua kendala ini dapat diselesaikan, maka akan membuat pelayanan sektor publik berkualitas. Hal ini akan mendukung rencana pemerintah untuk membuat Indonesia mempunyai birokrasi berkelas di dunia di tahun 2025. ASN di Indonesia terdapat 2 jenis sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yakni PNS dan P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah dan memiliki nomor induk secara nasional sebagai pegawai. Dan P3K merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. ASN dan P3K mempunyai tugas yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggantian pejabat pimpinan tinggi, pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan media pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga non-struktural, dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, pempangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak, jabatan, integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi mematuhi syarat jabatan yang ditentukan. Poin ketiga adalah penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan media sebelum 2 tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden. Yang keempat, dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi, pejabat pembina kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Yang kelima, pegawai aparatur sipil negara. Maksud kami, aparatur sipil negara dapat menjadi pejabat negara. ASN dari PNS yang diangkat menjadi pejabat negara diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai pegawai negeri sipil. Yang keenam, aparatur sipil negara berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia. Yang ketujuh, untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen aparatur sipil negara,
diperlukan sistem informasi aparatur sipil negara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PNS diberhentikan dengan hormat karena yang pertama meninggal dunia, kemudian atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, keempat adalah perampingan organisasi, yang kelima adalah tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Kemudian PNS yang diberhentikan tidak hormat, pertama melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua adalah dihukum penjara, kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum. Kemudian yang ketiga adalah menjadi anggota partai politik. Kemudian yang kelima adalah dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan tetap, batas minimal adalah 2 tahun, dilakukan dengan berencana. PNS diberhentikan sementara apabila pertama diangkat menjadi komisioner, kemudian diangkat menjadi pejabat negara, dan yang ketiga ditahan karena tersangka tindak pidana. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. Kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaminan pensiun dan jaminan pensiun. Batas pensiun yang sudah ditetapkan adalah 58 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi. Dan yang ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional, maka PNS diberi jaminan pensiun apabila syarat yang pertama adalah meninggal dunia atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang melibatkan pensiun dini, atau tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara. Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai pelindungan yang secara berkesinambungan dapat untuk penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua di PNS atau ASN atau dari pemerintah selaku pemberi kerja dan PNS yang bersangkutan. Baik. Yang ke-13 adalah perlindungan. Jadi ASN mendapatkan perlindungan dari pemerintah yaitu berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Perlindungan tersebut mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program Jaminan Sosial Nasional. Bantuan hukumnya berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas. Lalu ada juga pada manajemen P3K atau meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan, perjanjian kerja, dan perlindungan. Baik, yang pertama, penetapan kebutuhan. Jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K diatur dengan peraturan presiden. Jadi setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Berikutnya ada penetapan kebutuhan. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi calon P3K setelah memenuhi persyaratan. Pengadaannya merupakan kegiatan pengumpulan kebutuhan pada instansi pemerintah, dan calon P3K dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, lamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. Selanjutnya ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja P3K bertujuan